Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang scanner ya. Apa sih yang dimaksud dengan scanner? Jadi scanner itu merupakan alat yang termasuk sebagai perangkat keras yang berfungsi sebagai alat masukan atau input pada komputer. Scanner ini tugasnya adalah untuk memindai gambar ya menjadi bentuk digital ketika dimasukkan ke dalam komputer. Kita langsung ke pertama, sejarah scanner sendiri berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan Kurzweil Reading Machine beserta software Omnipod OCR (Optical Character Recognition). Software ini berfungsi mengenali teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkannya menjadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangan itulah teknologi scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini. Dengan teknologi yang semakin lama semakin maju, kini scanner sudah dapat digunakan untuk men-scan objek 3 dimensi dan juga film negatif. Kita lanjut ya. Penemuan scanner sangat terkait dengan perkembangan teknologi fotografi, fotokopi, dan optical machine. Penemu scanner adalah Robert S. Ledley, lahir di New York tahun 1926. Sehingga akhirnya pada tahun 1943 lahirlah CT scanner yang mampu memindai seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ya, salah satu manfaat dari teknologi scanner ini di dalam dunia medis. Jadi kita bisa menyaksikan ya organ-organ tubuh manusia dari dalam atau dari luar ya. Sehingga penyakit-penyakit yang terkandung di dalam tubuh itu bisa kita ketahui atau dokter ketahui ya, melalui gambar CT scan yang telah diambil. Nah, untuk di kita sendiri ya, fasilitas CT scan itu bisa kita temui di RSUD Indramayu seperti itu. Nah, kita kembali ke scanner dalam bentuk sederhana ya, yaitu sebagai peralatan pemindai gambar. Nah, di sini disebutkan pengertian scanner ya. Tadi Bapak sudah sebutkan, kalian bisa baca sendiri. Pada intinya ya, pada intinya scanner itu sebuah perangkat masukan ya atau input device ya yang berfungsi untuk memindai data berupa gambar ya, baik itu tulisan atau lain sebagainya. Kemudian data itu dimasukkan ke dalam komputer dalam bentuk digital ya. Silakan dibaca sendiri definisinya seperti itu. Selanjutnya fungsinya. Nah, ini ada fungsi ya. Fungsi scanner adalah membaca, merekam, dan mengambil informasi suatu benda baik 2 dimensi atau 3 dimensi dan menghimpunnya untuk Anda dengan berbentuk gambar ya. Jadi file yang telah di-scan itu nanti bentuknya seperti foto ya. Jadi meskipun nanti objek yang di-scan berupa ketikan, contoh misalkan surat atau apa segala macam, nah kita tidak bisa mengeditnya. Maksudnya tidak bisa mengeditnya itu mengganti kata-katanya secara langsung ya. Tentunya kalau kita merubahnya dengan Photoshop sih masih bisa. Yang jelas data hasil scanner itu nanti berupa foto ya. Untuk format filenya sendiri bisa dalam bentuk JPEG. Ya, ini berbeda dengan printer. Scanner hanya bisa mengambil informasi gambar dan menampilkan pada komputer. Dan bisa diambil dalam bentuk file data. Jadi jika Anda memasukkan foto, maka akan menghasilkan foto itu sendiri dalam bentuk digital ya. Dan jika Anda memasukkan benda, maka akan menghasilkan gambar itu sendiri. Jadi meskipun nanti ada scanner 3 dimensi, maka hasil dari scannya itu ya berupa gambar ya, bukan benda 3 dimensi. Berbeda dengan halnya misalkan ada printer 3 dimensi ya. Jadi printer 3 dimensi itu nanti hasil akhirnya ya benda berupa benda 3 dimensi, ada ukurannya panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian jenis-jenisnya nih, yang perlu kalian ketahui ada beberapa macam ya. Yang pertama ada jenis flatbed ya. Ini yang paling banyak kita temui. Sebetulnya sudah jarang juga ya, karena untuk sekarang ini
ya scanner itu sudah terintegrasi dengan printer ya. Contoh misalkan di sekolah itu ada printer Epson ya, di bagian bawahnya berupa printer, di bagian atasnya scanner. Jadi sudah terintegrasi, dan ini yang paling banyak digunakan di kantor-kantor atau di sekolah-sekolah ya. Untuk jenis yang terpisah itu sendiri sudah jarang ditemui ya, biasanya sudah terintegrasi. Untuk melihat scanner yang terintegrasi, kalian bisa browsing ya di perangkat kalian. Ini yang flatbed ya, jenis ini adalah jenis yang paling banyak dijumpai karena harganya murah. Jenis ini dapat dicirikan dari bentuknya yang persegi panjang, memiliki sebuah papan penutup ya, dan lapisan kaca tempat meletakkan gambar. Kemudian jenis berikutnya ada automatic document feeder. Sebenarnya tidak jauh berbeda cara kerjanya ya, hanya saja untuk yang otomatis ini jadi sistemnya seperti kalian lihat di fotokopian ya. Jadi si kertas itu jalan sendiri. Jadi tidak buka tutup ya, meskipun di fotokopian itu bisa secara manual, tapi ada bagian yang otomatisnya ya. Jadi untuk memindai gambar secara misalkan banyak ya, ini sangat membantu sekali sebagai untuk scanner automatic document feeder. Nah, ini handled ya, atau scanner genggam ya. Kita bisa lihat ini barangkali di Alfamart atau Indomart ya. Kalian barangkali pernah di scan ya, melihat scan barang yang kalian beli atau barcode scan ya. Ini salah satu jenis handled scanner ya, meskipun memang ada scanner yang khusus untuk memindai gambar dalam bentuk seperti ini ya. Cuman tentunya penggunaannya akan jauh lebih sulit karena dibutuhkan gerakan yang teratur. Nah, untuk contoh yang paling konkret ya, ada barcode scanner yang ada di kasir atau di Alfamart ya, seperti itu. Kemudian ada drum. Nah, ini yang belum pernah kita lihat ya. Ini jenis scanner yang sebetulnya paling pertama muncul, dimana dalam jenis drum ini ya, drum itu artinya berbentuk tabung ya untuk pemindainya itu sendiri. Ini mempunyai kualitas yang sangat bagus, tapi ya harganya mahal dan kita belum pernah menemukannya di sini. Itu sebagai pengetahuan saja, ada jenis drum. Nah, cara kerjanya bagaimana sih scanner itu? Jadi scanner itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan mempotret ya. Jadi mengambil citra analog kemudian dijadikan menjadi citra digital. Ya, hanya saja di dalam scanner ini ya, dia menggunakan sensor cahaya ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan perangkat fotokopi ya. Hanya saja kalau scanner itu nanti hasil akhirnya berupa gambar digital. Di sini disebutkan ya, penekanan tombol mouse dari komputer menggerakkan pengendali kecepatan pada mesin scanner. Mesin yang terletak pada scanner tersebut mengendalikan proses pengiriman ke unit scanning. Kemudian unit scanning memanfaatkan proses pengiriman ke tempat atau jalur yang sesuai untuk langsung memulai scanning. Nyala lampu yang terlihat pada scanner menandakan bahwa kegiatan scanning sudah mulai dilakukan. Setelah nyala lampu sudah tidak ada, berarti proses scan sudah selesai dan hasilnya dapat dilihat pada layar monitor. Apabila hasil atau tampilan teks gambar ingin dirubah, kita dapat merubahnya dengan menggunakan software aplikasi yang ada, misalkan dengan Photoshop, Adobe ya, dan lain-lain, atau aplikasi-aplikasi yang bisa mengedit gambar raster. Nah, ini kelebihannya ya. Kelebihan scanner itu diantaranya multifungsi ya, kemudian tahan lama, kecepatannya bagus. Adapun kekurangannya ya, kalau sudah lama ya mungkin sering macet, tidak bisa mengcopy kertas HPS yang F4 ya, karena ukurannya terlalu besar ya. Biasa rata-rata ukurannya itu A4. Kalau satu bermasalah, yang lain juga ikut bermasalah. Maksudnya ketika misalkan rollnya tidak berjalan ya sudah selesai, scanner itu tidak bisa digunakan. Oke, itu untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.